Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan terkait eh, cara kerja dan simulasi dari virtualisasi, lalu ada Docker dan Hadoop. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Laras, yang kedua ada Wilda, lalu selanjutnya ada Indira, dan ada Suci, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Zahra. Nah, pada kali ini kami akan menyampaikan materi terkait virtualisasi, kontainer, Docker, dan Hadoop. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Wilda, kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk dengan saya Zara. Selanjutnya untuk bagian virtualization. Nah, di virtualization ini yaitu teknologi yang memungkinkan kita menjalankan lebih dari satu sistem operasi di atas satu perangkat fisik dengan bantuan software yang disebut hypervisor. Nah, melalui virtualization ini, komputer atau server fisik bisa dibagi menjadi beberapa mesin virtual yang masing-masing berjalan seolah-olah sebagai komputer mandiri. Untuk konteks di dalam big data ini, virtualization banyak digunakan untuk membuat cluster server secara virtual. Hal ini memungkinkan peneliti maupun perusahaan menguji dan menjalankan sistem big data seperti Hadoop tanpa harus menyiapkan banyak server fisik. Dengan begitu, virtualization ini menjadi fondasi penting sebelum melangkah ke teknologi kontainer seperti Docker atau sistem penyimpanan terdistribusi seperti Hadoop HDFS. Next. Oke, untuk cara kerja dari virtualization ini pada dasarnya research dari perangkat keras seperti CPU, RAM, storage, dan jaringan akan dibagi oleh hypervisor kepada setiap mesin virtual. Hypervisor ini ada dua jenis. Yang pertama di tipe satu itu dia itu berjalan langsung di atas hardware seperti uh, VMware SXE atau Proxmox. Kemudian tipe yang kedua itu dia berjalan di atas sistem operasi host seperti VirtualBox. Seperti VM memiliki sistem operasi dan aplikasinya sendiri, serta berjalan terisolasi sehingga gangguan pada satu VM tidak mempengaruhi VM lain. Nah, di sini kan ada gambarnya, cara kerja virtualization-nya. Jadi bisa dibayangin buat hardware fisik itu kayak dia laptop kita sendiri yang memiliki CPU, RAM, storage maupun network. Kemudian di di hypervisor ini di sini kita misalkan VirtualBox dan VM1, VM2 dan VM3 ini merupakan sistem operasi hasil sistem operasinya yaitu berupa misalnya ada OS Linux, OS Windows dan juga OS BSD. Next. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan virtualization, kelebihan dari virtualization adalah kita bisa menghemat biaya perangkat keras karena satu server dapat menjalankan banyak eh, operasi sistem sekaligus, serta adanya isolasi yang membuat uji coba lebih aman. Nah, kemudian ada kelemahannya juga, yaitu kebutuhan research yang lebih besar dan performa yang biasanya lebih lambat dibandingkan menjalankan langsung di perangkat fisik. Oke, mungkin itu aja bisa dilanjut oleh rekan saya Laras. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya ada apa itu kontainer dalam Big Data? Nah, kontainer adalah sebuah wadah virtual untuk menjalankan tas Big Data secara terisolasi, lengkap dengan alokasi CPU, memori, dan storage, yang mana penggunaan kontainer ini menjamin eksekusi konsisten dan tidak saling mengganggu. Nah, apa sih perannya dalam Big Data? Kontainer dalam Big Data berperan penting untuk membagi resource di cluster, mengeksekusi job secara paralel, serta mencegah gangguan antar job. Next. Nah, di sini ada 6 karakteristik kontainer. Yang pertama itu ada isolasi resource, yang mana kontainer menjalankan job dengan resource yang terpisah dari job yang lain sehingga tidak terjadi konflik antar job. Kemudian yang kedua ada efisiensi penggunaan resource, yang mana kontainer memastikan resource dimanfaatkan secara optimal dengan hanya menggunakan kapasitas yang diperlukan oleh task. Kemudian yang ketiga itu ada fleksibilitas penempatan,
yang mana kontainer dapat dijalankan di node mana saja dalam klaster yang tersedia, sehingga mendukung pemrosesan terdistribusi. Kemudian ada skalabilitas, yang mana kontainer dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi secara kebutuhan task, sehingga mendukung eksekusi big data dalam jumlah yang besar. Kemudian ada portabilitas, yang mana kontainer dapat memuat aplikasi berserta dependensinya sehingga dapat dijalankan di berbagai lingkungan tanpa masalah kompatibilitas. Kemudian karakteristik yang terakhir itu ada manajemen yang mudah, yang mana kontainer dapat dipantau, dijadwal, dan diatur secara otomatis oleh resource manager atau orkestrator seperti Yarn atau Kubernetes. Next. Nah, selanjutnya ada kelebihan, yaitu ada optimalisasi resource, kemudian mendukung eksekusi paralel, kemudian ada aman, dan yang terakhir adalah mudah diskalakan. Untuk kekurangannya itu ada yang pertama butuh konfigurasi resource yang tepat, dan yang kedua ada overheat jika terlalu banyak kontainer kecil. Next. Nah, di sini ada cara kerja kontainer. Pertama-tama, user mengirimkan task analisis data ke sistem cluster, kemudian resource manager menerima dan menghitung jumlah kontainer yang diperlukan. Selanjutnya, node manager pada node yang memiliki resource tersedia membuat kontainer sesuai instruksi dari resource manager. Selanjutnya, task dijalankan dalam kontainer dengan alokasi CPU, memori, dan I/O sesuai konfigurasi yang diberikan. Setelah itu, kontainer memastikan task tetap terisolasi serta memantau penggunaan resource selama proses eksekusi. Kemudian, setelah task selesai, kontainer dihentikan dan resource yang dipakai dilepaskan kembali agar dapat digunakan oleh task lain. Terus yang terakhir adalah hasil eksekusi dikirimkan kembali ke user atau disimpan sesuai dengan workflow analisis big data yang digunakan. Next. Di sini ada contoh implementasi kontainer. Yang pertama itu ada Hadoop Yarn, yang mana Maps, Maps task, dan Reduce task berjalan di kontainer. Kemudian ada Apache Spark, yang mana eksekutor dijalankan dalam kontainer. Dan yang terakhir itu ada Kubernetes, yang mana mengelola pipeline big data. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Laras. Selanjutnya kita masuk ke Docker. Yang pertama, apa itu Docker? Docker adalah software open source yang digunakan untuk meluncurkan atau mendeploy aplikasi di dalam kontainer virtual. Dengan kontainer virtual ini atau containerization, aplikasi bisa dijalankan secara terisolasi di environment yang kompleks, sehingga tidak menimbulkan masalah pada environment lainnya. Next. Yang selanjutnya fungsi Docker. Fungsi Docker antara lain yang pertama merupakan platform untuk membangun, mengirim, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer, memudahkan pemindahan aplikasi antar lingkungan, menyederhanakan proses pendeployan aplikasi, mengelola sumber daya seperti CPU, memori, dan jaringan, mendukung kontrol versi aplikasi, dan memfasilitasi kolaborasi antar pengembang. Next. Selanjutnya, cara kerja Docker. Docker berjalan di atas sistem operasi host dengan menggunakan arsitektur client-server, di mana klien berinteraksi dengan daemon Docker untuk membangun, menjalankan, dan mengelola kontainer. Kontainer image berfungsi sebagai template yang berisi file dan dependensi aplikasi, dibuat melalui Docker file, serta disimpan di registry publik maupun privat. Agar aplikasi bisa dijalankan, image tersebut digunakan untuk membuat kontainer yang berjalan secara terisolasi dari sistem host maupun kontainer lain. Pengelolaan kontainer, image, dan sumber daya lainnya dapat dilakukan melalui CLI maupun API, sedangkan untuk kebutuhan skala besar, Docker mendukung
orkestrasi menggunakan Docker Swarm maupun Kubernetes guna mengelola klaster kontainer di berbagai host. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Indira. Baik, selanjutnya akan di sini ada apa itu HDFS. Hadoop Distribusi File System adalah sistem file yang mengelola kumpulan data besar yang dapat berjalan pada perangkat keras komoditas. HDFS adalah sistem penyimpanan data yang paling populer untuk Hadoop dan dapat digunakan untuk menskalakan satu klaster Apache Hadoop menjadi ratusan bahkan ribuan node. Karena secara efisiensi mengelola big data dengan throughput tinggi, HDFS dapat digunakan sebagai pipeline dan sangat ideal untuk mendukung analitik data yang kompleks. HDFS ini juga dibangun di atas kerangka kerja sumber terbuka dan merupakan salah satu komponen utama. Apache Hadoop ini lainnya itu merupakan MapRoot dan Yarn. HDFS juga disamakan atau diganti dengan Apache HBase. Untuk sistem manajemen basis datanya itu non-relasional yang berorientasi kolom yang berada di atas HDFS dan dapat lebih mendukung kebutuhan data real-time dengan mesin pemrosesan dalam memori. Next. Nah, di sini ada sejarah asal mula Hadoop ini menurut salah satu pendirinya yaitu Mike dan juga Doug adalah sebuah makalah Google File System yang diterbitkan pada tahun 2003. Makalah kedua ini menyusul MapReD Simple Data Processing on Large Cluster. Pengembangan mesin ini awalnya bernama Apache NAT dimulai, tetapi kemudian pekerjaannya dipindah dengan docketing ke Yahoo pada tahun 2006. Nama Hadoop ini diambil dari gajah mainan milik Putra Cutting yang menjelaskan logonya. Kode awal Hadoop ini sebagian besar berdasarkan pada NAT, tetapi mengatasi kebatasan skalabilitasnya dan berisi versi awal HDFS dan MapRoot itu sendiri. Next. Di sini ada arsitektur dan cara kerja HDFS. HDFS memiliki arsitektur atau direkturnya itu ada 4. Yang pertama pemecahan data, yang kedua distribusi ke node, yang ketiga pemrosesan tugas, dan yang terakhir itu pengiriman hasil. Bisa dilihat pada gambar HDFS arsitektur. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi dari HDFS. Yang pertama itu ada pengelolaan secara paralel, lalu yang kedua itu penyimpanan yang terdistribusi, lalu yang ketiga itu mendukung alat analisis pihak ketiga, yang keempat skalabilitasnya tinggi, lalu yang terakhir menerima berbagai jenis data. Selanjutnya terdapat jenis dari Hadoop. Di sini terdapat 2 jenis. Yang pertama ada single node cluster dan yang kedua ada multi node cluster. Yang pertama itu Hadoop yang berjalan satu data node dan menyiapkan semua name node, data node, resource manager, dan node manager pada suatu mesin. Ini biasanya digunakan untuk tujuan belajar dan pengujian. Lalu yang kedua multi node cluster. Hadoop yang berjalan lebih dari satu data node dan setiap data node-nya berjalan di mesin yang berbeda. Cluster multinode ini praktis digunakan dalam organisasi untuk menganalisis big data. Selanjutnya ada kelebihan dari Hadoop. Yang pertama itu fleksibel. Data ini tuh bisa disimpan dalam format apapun, baik secara struktured. Hal ini memungkinkan pengguna mengakses data dari sumber maupun dengan tipe apapun. Lalu yang kedua ada upgrade kapasitas. Hadoop ini merupakan teknologi yang memberikan solusi pada sistem tradisional. Sistem tradisional ini memiliki data storage yang terbatas, sementara Hadoop bisa ditingkatkan kapasitasnya, sebab framework ini bekerja secara terdistribusi. Lalu yang ketiga ada ketahanan tinggi,
di mana HDFS ini merupakan bagian dari ekosistem Hadoop yang dikenal memiliki ketahanan tinggi dan meminimalkan risiko kegagalan baik software maupun hardware. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan, yang pertama terkait virtualisasi, yaitu memungkinkan satu perangkat fisik menjalankan banyak sistem operasi melalui mesin virtual dengan bantuan hypervisor. Teknologi ini memberi efisiensi biaya, fleksibilitas, dan keamanan meski butuh resource lebih dan performa lebih lambat dibanding sistem fisik. Lalu selanjutnya ada kontainer, yaitu membuat pemrosesan big data lebih cepat, efisien, dan stabil dengan mengatur resource setiap jobnya. Lalu yang ketiga ada Docker sebagai platform kontainer menyediakan eh, portabilitas, efisiensi, isolasi, dan skalabilitas melalui proses Dockerfile, image, container di Docker Engine. Lalu yang terakhir ada Hadoop HDFS, adalah sistem file terdistribusi untuk menyimpan data skala besar dengan arsitektur name node atau metadata dan data node atau penyimpanan. Keunggulannya meliputi skalabilitas, toleransi kesalahan, dan efisiensi paralel, meskipun kurang optimal untuk file kecil dalam jumlah banyak. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Selanjutnya akan ada simulasi dari cara kerja tiap-tiap dari software yang ada dari setiap seperti virtualisasi, kontainer, Docker, dan Hadoop HDFS. Baik, saya Wilda Aprilia. Di sini saya ingin mensimulasikan materi virtualization. Di sini saya menggunakan VirtualBox untuk virtualisasi Proxmox. Mungkin langsung saja kita simulasikan. Di sini saya sudah di tampilan VirtualBox-nya. Kemudian kita bisa klik baru dan kita namain terlebih dahulu. Di sini saya namain Proxmox. Kemudian karena di sini kita install Proxmox, maka kita masukin ISO-nya yang sebelumnya sudah di-download. Maka di sini klik Linux dan di sini kita pilih Debian 64. Bisa kita lanjut. Nah, untuk memori dan prosesor ini sebenarnya menyesuaikan. Jadi saya lanjut aja. Untuk penyimpanan juga di sini saya klik lanjut dan kita bisa klik selesai. Nah, sebelum itu di sini di pengaturan kita atur dulu di bagian jaringan. Di sini kita klik adapter terbridge biar bisa langsung koneksi sama jaringan saya. Di sini saya pakai WiFi. Nah, setelah itu kita izinkan semua, klik izinkan semua dan kita klik OK. Baru kita langsung mulai untuk install si Proxmox-nya. Oke, di sini kita install Proxmox VE yang graphical, kita enter aja. Oke, di sini masih loading ya. Nah, setelah itu kita klik OK. Habis itu di sini ada tulisan-tulisan kita pilih yang I agree aja. Lalu di sini sudah sesuai kita next. Nah, habis itu kita pilih untuk bagian counternya itu di Indonesia dan otomatis nanti time zone-nya itu di Asia atau Jakarta. Kita next, kemudian kita di sini buat password. Nah, di sini saya buat 123456. Lalu kita confirm passwordnya lagi 123456. Lalu untuk email ini sebenarnya bebas. Di sini saya ganti emailnya jadi kelompok 5. Lalu di next dan di sini hostname-nya kita ganti juga yaitu kelompok 5. Nah, untuk IP address, gateway, dan DNS server ini sebenarnya sudah sesuai dengan jaringan saya, jadi nggak perlu diapa-apain, tapi bisa disesuaikan kembali, misalkan menggunakan 11, 11, 11 gitu. Jadi kita next aja. Nah, di sini udah bisa kita install. Nah, untuk instalisasi ini memang membutuhkan beberapa waktu ya. Jadi mungkin kita tunggu aja sampai dia 100% untuk instalisasinya.
Ini masih menunggu ya untuk 100%. Di sini masih 99%. Oke, nah setelah itu di sini sudah instalasi udah sukses. Dia akan loading lagi. Oke, setelah dia instalasi, maka dia akan kembali ke tampilan awal yang pertama kali kita mau install. Nah, untuk itu kita klik di drive optik ini, kita klik yang singkirkan disk dari drive virtual. Kemudian kita klik mesin dan kita press set. Tip. Nah, ini kita enter aja. Setelah itu dia akan loading ya untuk kita reset ini tujuannya untuk kita login di Proxmox yang sudah kita install ini. Nah, di sini ada kelompok 5 login. Di sini kita masukin root, lalu kita enter dan kita masukin password yang sudah tadi dibikin ya. Tadi saya bikin 1234566. Lalu kita enter. Lalu kita langsung aja di sini kita cek IPA-nya. Oh, sorry, IP-nya langsung kita enter. Nah, di sini udah ada untuk kita masuk ke webnya. Jadi sini ada yang inet yang 172.20.10.3/28. Nah, coba kita coba ya. 172.20.10 172 eh, berapa tadi ya? 172 172 20 10 3 2 20 10.3. Oke, nah di sini memang tampilannya kan seperti ini pastinya dan kita klik lanjutkan. Oke, sebentar ya. Biasanya ini langsung bisa. Sebentar. Nah, kita ini ya, klik yang lanjutkan ini. Nah, oke. Setelah klik lanjutkan ini, kita masukkan username-nya tadi yang masukin root. Setelah itu kita masukin passwordnya 1234566. Lalu kita login. Nah, sini kita udah berhasil login ya teman-teman. Jadi di sini kita udah bisa pakai si Proxmox itu di web. Jadi tapi tetap untuk VirtualBox itu tetap dijalankan. Nah, di sini sudah tersedia. Jadi kalau misalkan kita mau buat tuh kita bisa di sini ya. Ini sudah bisa digunakan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya di bagian virtualization. eh, untuk virtualisasi Proxmox di VirtualBox. Nah, oke. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kontainer untuk big data di virtual machine. Pertama-tama, pastikan terlebih dahulu bahwa virtual machine-nya, di sini saya menggunakan Proxmox, itu sudah terkoneksi internet. Nah, cara mengkoneksikannya akan saya tunjukkan eh, sebagai berikut. Pertama-tama, masuk terlebih dahulu ke Proxmox yang sudah diinstal dan sudah dibuat di VirtualBox. Kemudian masukkan sintaks berikut ini. Kemudian klik Enter.
Mhm. Oke. Kemudian, sebentar. Oke, di sini kemudian bisa dilihat bahwa sudah ada tampilan bawaannya. Kemudian kita sesuaikan. Di sini saya akan menyesuaikan bagian eh, auto NP 0S8 dengan cara di sini kan belum ada. Nah, jadi kita tambahkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita setting bagian address-nya. Oh ya, untuk IP untuk penggunaan address dan gateway di sini saya menggunakan eh, hotspot untuk laptop saya, maka di sini kita lihat terlebih dahulu di bagian CMD laptop untuk IP-nya ini berapa dan untuk gateway-nya ini berapa. Nah, kemudian kita sesuaikan di bagian 8-nya, di bagian belakangnya. Jadi kalau di sini belakangnya itu 204, se nah, apa namanya senantinya itu kita tidak boleh menggunakan angka 204 untuk bagian belakangnya karena nantinya akan bertabrakan dengan device lain jika kita tetap menggunakan angka 204. Oke, sini saya akan menggunakan angka 210. Baik, sebentar. Nah, untuk gateway-nya disamakan seperti yang ada pada CMD tadi. Kemudian kita tambahkan DNS Google di bagian bawah sini. Sudah. Kemudian untuk yang bagian iFast ENP0S3 iNet manualnya itu tidak usah digunakan, maka kita hapus saja. Oke, sebentar. Nah, ini sudah semua. Setelah itu kita klik CTRL-X. Kemudian di bawahnya sini akan ada pilihan yes or no. Maka kita pilih yes. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita ketikkan sintaks berikut. Kemudian klik enter untuk merestart jaringannya itu. Kita tunggu. Oke, sudah. Setelah itu kita eh, ketikkan sintaks berikut ini. Oke, kemudian enter. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa eh, ininya kosong. Nah, maka kita tuliskan atau kita isikan si bagian ininya itu dengan DNS server. Bentar.
DNS servernya itu name server. Kemudian bagian bawahnya diisi angka 11.11.11.11.1. Oke, setelah itu klik Ctrl X, kemudian Y, lalu Enter. Oke, sudah. Setelah itu kita restart kembali dengan sintaks sistem CTL. Oke, kemudian Enter. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita cek apakah si uh, Proxmox ini sudah mendapatkan internet atau belum. Dengan cara ketikan ping 8.8.8 atau kalian bisa juga menggunakan sintaks ping google.com. Kemudian oke, di sini sudah terlihat bahwa Proxmox ini sudah mendapatkan internet. Kemudian kita pencet CTRL-C untuk menghentikan. Oke. Kemudian kita cek lagi untuk IP-A. Di IP-A untuk melihat IP mana yang bisa kita gunakan untuk membuka tampilan di browser. Oke, di sini terlihat bahwa untuk membuka tampilan di browser kita menggunakan IP yang 10.204.102.210 per 24. Nah, tapi penulisan di browsernya itu tidak pakai 24. Maka penulisannya kan seperti ini. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, kita pencet saja Advance, kemudian pilih Accept the risk and Continue. Oke, di sini mohon maaf ada sedikit uh, kesalahan, jadi kita ulang terlebih dahulu. Kalau Proxmox-nya itu sudah dibuat dan sudah terkoneksi internet, maka kita buka di browser dengan IP-nya. Nah, tadi IP yang digunakan itu adalah 10.204.102.210. Nah, kemudian kita uh, login. Setelah itu masukkan passwordnya. Terus ini klik OK saja. Nah, di sini kelihatan bahwa si Proxmox-nya ini belum ada kontainernya, maka di sini kita pencet local network, kemudian sorry, pencet lokal, kemudian pilih city templates, kemudian klik templates. Nah, di sini kalian bisa memilih berbagai template yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan Ubuntu versi 2 versi min 22.04 strip standar. Kemudian download. Setelah itu ditunggu hingga selesai di-download. Ini masih di-download. Oke, ini sudah selesai di-download.
kemudian di close. Nah, di sini bisa dilihat bahwa templates yang sudah di-download itu akan muncul di berandanya ini. Kemudian setelah itu, sebentar. Kemudian setelah itu kita pilih Create City. Nah, di sini eh, kita isikan passwordnya terlebih dahulu. Hmm, Kemudian confirm password. Oke. Kemudian hostname-nya jangan lupa di sini saya menggunakan nama web server 2 karena saya sudah ada web server 1. Setelah itu pilih next. Kemudian template-nya kita pilih yang sudah di-download tadi. Kemudian next. Nah, sini kita bisa menyesuaikan berapa penggunaan disk yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan 4. Kemudian next. Setelah itu course-nya itu tetap 1. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini juga kalian bisa apa ya, men-setting pemakaian memorinya. Di sini saya tetap menggunakan 512. Kemudian next. Nah, di sini kita isikan bagian IP-nya. Untuk IP-nya itu sama seperti IP yang digunakan pada koneksi yang tadi, yang ada di Proxmox. Oke, kemudian gateway-nya samakan. Oke. Untuk bridge-nya di PMBR 0, kemudian name-nya tetap. Setelah itu di next. Nah, kemudian untuk DNS servernya, kita masukkan DNS Google, yaitu yang 888. Nah, kemudian kita next. Kemudian di sini sudah, ini adalah rangkuman settingan yang tadi. Kemudian klik finish. Oke, di sini eh, kontainer yang sudah disetting tadi sudah terbuat. Kemudian kita close. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa sudah ada kontainer dalam Proxmox. Di sini kita bisa pencet. Kemudian di sini kita pilih konsol. Nah, di sini untuk menyalakan si eh, kontainernya ini kita bisa pilih start. Kemudian ditunggu hingga muncul login lagi. Jika sudah muncul login ini, kita bisa masukkan username dan password yang sudah dibuat tadi. Aduh. Nah, ini artinya kontainer sudah siap digunakan. Oke, nah kalau kalian ingin mematikan atau sudah menggunakan kontainer tadi kontainer ini, maka untuk mematikan itu tinggal pencet tombol shutdown dan klik yes.
Dan ya, kontainer sudah disconnecting. Oke, sekian penjelasan dari pembuatan kontainer ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan. Untuk simulasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Oke, pada video kali ini saya akan mensimulasikan cara menggunakan Docker di Windows. Sebelumnya saya sudah menginstal Docker Desktop untuk Windows, dan sekarang saya akan menjalankan di CMD. Pertama kita buka CMD, kemudian kita cek versi Docker dengan perintah Docker version. Di sini sudah terlihat Docker versionnya yaitu 28.4.0. Selanjutnya untuk cara menggunakan Docker, salah satunya yaitu mengambil image. Di sini saya akan mengambil image nginx sebagai contoh dari Docker Hub dengan perintah docker pull nginx. Jadi dia akan mengambil image yang tadi sudah diperintahkan. Selanjutnya kita bisa menjalankan kontainer nginx. Sebelumnya saya sudah siapkan perintahnya di sini dengan Docker. Langsung saja dijalankan. Di sini ada error. The container name webku udah dipakai. Jadi karena sebelumnya saya coba dengan nama webku, jadi kita ubah namanya jadi website. Oke. Jadi nanti websitenya, maksudnya perintahnya ini bakal membuat kontainer bernama web saya dan bisa diakses melalui port 8080. Langsung aja kita cek. Yang sebelumnya sudah saya coba. Bisa dilihat kontainer nginx berhasil dibuka. Setelah itu kita bisa ngecek juga untuk kontainer yang sedang aktif dengan perintah docker ps. Di sini terlihat ya namanya web saya yang sudah dibuat tadi 47 detik yang lalu. Atau kita juga bisa melihat di Docker untuk kontainer yang sebelumnya dibuat. Di sini bisa terlihat ada image dan kontainer yang sedang dijalankan yang barusan kita buat ya. Oke, mungkin cukup sekian simulasi cara menggunakan Docker di Windows dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi pada Hadoop. Saya di sini akan simulasi pada Windows. Yang pertama, di sini kita akan mendownload terlebih dahulu examnya, kedua Java, dan yang ketiga WinUtils, dan yang keempat itu Hadoop. Nah, selanjutnya di sini saya sudah mendownload keempatnya exam. Di sini saya juga sudah menyalakan examnya. Yang kedua di sini ada Hadoop, ada Java, dan juga WinUtils-nya nanti saya pindahkan ke dalam folder Hadoop. Baik, selanjutnya setelah terdownload Java-nya, kemudian dipindahkan ke folder JDK seperti
Berarti kita ke program files, kemudian ke Java. Nah, di sini ada JDK, kemudian kita CTRL-C dan pindahkan ke folder baru yang bernama Java. Saya di sini bikin folder Java di directory C. Kemudian JDK-nya dipindahkan ke dalam folder Java yang baru kita buat. Kemudian pada folder Hadop-nya di sini saya mendownload Hadop versi 3.2.0, kemudian rename menjadi Hadop seperti ini. Setelah itu kita akan membuka environment variable. Kemudian di sini kita setting environment variabelnya di sini pada user variable for Aser di sini saya akan menambahkan direktori Java Home dan Hadop Home, bisa dilihat. Kemudian pada sistem variabelnya kita cari path, kemudian edit dan tambahkan Java JDK, Hadop bin, Hadop S bin dan Java Home bin. Setelah itu kita close saja untuk environment-nya. Pada bagian setelah Javanya selesai di setting seperti yang tadi saya perlihatkan, kemudian di sini kita membuka file Hadop, etc, kemudian Hadop. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi, yaitu ada 4, core site, HDFS site, Mapred site, dan Yarn site. Yang pertama ini di core site, kita editnya di Notepad seperti ini. Jika sudah, simpan dan close, kemudian di HDFS site, klik kanan, edit pada Notepad. Nah, kita konfigurasi ini. Setelah itu save dan close, kemudian kita cari Mapred site, edit lagi di Notepad, tulis konfigurasi seperti ini. Kemudian yang terakhir itu Yarn site, edit juga di Notepad, ini untuk konfigurasinya. Kemudian setelah itu jangan lupa di save semuanya. Kemudian selanjutnya konfigurasi pada CMD. Windows R, CMD, klik Java. Ketikan Java, tunggu sampai keluar. Setelah ini Java min version. Untuk melihat Java versinya apakah sudah terdownload dengan baik atau belum. Kemudian di sini Hadop kita lihat version. Tunggu sampai versi Hadopnya itu muncul. Sambil kita menunggu, kalau sudah mendownload WinUtils-nya, WinUtils-nya sesuai versi Hadopnya, karena di sini saya Hadopnya tadi versi 3.2. Nah, WinUtils-nya saya Hadopnya di sini untuk versi 3.4. Jadi WinUtils-nya di sini 3.4.0. Jika versi WinUtils-nya tidak sama dengan Hadop yang kita download, itu bakal terjadi error. Nah, sudah keluar Hadopnya, kemudian kita ke Notepad lagi. Kemudian ketikkan HDFS name node in format. Seperti ini. Kemudian akan keluar seperti ini. Tunggu saja sampai ada lagi
Nah, sampai ada lagi tulisan directory pada laptop kalian. Kemudian setelah itu start DFS CMD. Kita tunggu dia lagi merunningnya. Terus kemudian buka CMD yang awal tadi, ketikan JPS. Kita tunggu karena ini masih running. Setelah itu kita ketikkan JPS, kemudian JPS lagi. Nah, setelah itu kita ketikkan ini pada CMD yang pertama tadi. Nah, kemudian akan merunning lagi seperti yang terlihat di layar. Oke, kita kembali lagi ke CMD yang awal, kemudian kita ketikkan lagi JPS. Nah, sudah ini, kemudian kita ketikkan lagi ini. Pada CMD yang awal, jangan CMD yang masih merunning. Oke, tunggu dulu. Sambil menunggu runningnya selesai, jangan lupa membuka exam untuk start nanti kita pada localhost supaya tidak error. Kemudian kita bukakan HTTP localhost 8088/cluster ini pada Edge. Bebas mau di Edge atau di Chrome, tapi saya memilih Edge. Big Hadoop sudah terdownload, bisa dilihat. Sekian simulasi yang bisa saya jelaskan tentang Hadoop. Jika masih ada kesalahan ataupun ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.